Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Yang paling banyak dan sering dijanjikan oleh kita kepada Allah itu adalah sesuatu yang tertera dalam pembukaan setiap kali kita sholat. Di situ ada komitmen, di situ ada janji. Tapi seringkali diabaikan atau mungkin tidak diabaikan, tapi kurang dihayati makna yang sesungguhnya dari komitmen itu. Kita lihat misalnya, saya ambil yang pertama kata-kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini itu sungguh ya, sungguh-sungguh, sungguh saya arahkan wajahku, arahkan wajahku. Ya, kepada siapa? Pada pencipta, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini kita ucapkan sebagai pembukaan waktu sholat. Itu apa artinya? Apa sekedar menghadapkan wajah ke kiblat? Ya enggak, karena wajah ini ketika kita mengarahkan wajah kita untuk ya, dalam bahasa yang istilah yang kita kenal, ittijahat itu artinya orientasi. Ittijahat itu, wajah itu sama dengan makna mengorientasikan pandanganku. Jadi sungguh aku mengorientasikan pandanganku kepada pencipta langit dan bumi. Dan ini janji. Pertanyaannya sekarang, apa benar janji Anda itu? Nah, orang memberi nasihat gitu. Bekerjalah yang baik biar beruntung gitu. Ternyata orientasinya untung, bukan pencipta langit dan bumi. Ada orang yang rajin sekolah biar pinter. Lagi-lagi orientasinya pinter. Jadi kepintaran itu telah menjadi tujuannya, telah menjadi orientasi orang. Padahal ya, kalau kita sholat 5 kali minimal gitu, kita janji kepada Allah untuk mengorientasikan hidup kita itu kepada pencipta langit dan bumi. Ini. Jadi kalau kita sekolah, kalau kita belajar, kalau kita semangat, itu apa? Ya karena Allah nyuruh kita untuk belajar. Karena belajar dihargainya sebagai ibadah, berarti dihargai sebagai pengabdian. Ya ini. Kenapa Anda sekolah? Karena Tuhanku nyuruh saya untuk belajar. Karena Tuhanku menginginkan saya ini jadi orang yang berilmu, yang punya ilmu. Jadi bukan yang lain-lain. Tapi banyak nasihat berkeliaran, ya, kemudian lebih merayu pada keuntungan-keuntungan yang pendek. Misalnya sekolah yang rajin biar nanti kalau sudah tua dapat kerja gampang. Itu jadi dari awal anak sudah dibiasakan untuk berorientasi kepada hal-hal yang lain, ya, pada yang lain. Ya. Lalu bagaimana seharusnya? Ya, saya tidak menafikan itu kemudian 100% bisa digunakan sebagai rayuan, tapi jangan sampai mengganti orientasi. Nah, kalau kamu beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin sekolah, kamu akan senangi Allah. Kalau sudah disenangi Allah, hidup ini jadi gampang.
Jadi mudah. Jadi motivasinya pun tidak pernah bebas daripada orientasi kepada Allah. Ya, kepada Allah. Jadi ketika inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, sungguh saya telah mengorientasikan wawasanku, sungguh saya telah mengorientasikan cara pandangku, sungguh saya telah mengorientasikan sikap tatap hidupku kepada Allah. Jadi sana yang arah. Lalu berikutnya, ni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, lurus hanya semata kepada Allah, nggak bengkok-bengkok di jalan gitu. Nggak ada lagi untuk kepentingan ini, kepentingan itu, nggak, lurus pada Allah. Hanifan. Kemudian musliman, dengan pasrah. Ya, kepasrahan ini terjadi karena kita percaya bahwa kalau kita ikut Allah, kalau kita tunduk pada Allah, kalau kita selalu mencari senangnya Allah, maka semua harapan-harapan baik kita akan mudah kita jumpai dalam hidup di sini ataupun di sana kelak. Makanya musliman itu orang pasrah, pasrah bukan seperti kepasrahannya orang kalah gitu. Ada dua orang pasrah, ada pasrah kalah dan ada pasrah benar ya. Nih, pasrah kalah itu putus asa itu. Tapi kalau kita pasrah benar karena yakin bahwa sikap ini adalah benar gitu. Itu beda ya. Dan pasrah yang diajarkan dalam agama kita bukan pasrah kalah. Kalau pasrah kalah itu identik dengan putus asa, itu tidak dibenarkan. Ya sudah, saya pasrah pada kamu, tapi pasrah kalah itu nggak diizinkan, itu nggak benar. Pasrah yang benar itu adalah pasrah yang meyakini karena memang yang dipasrahi pantas untuk dipasrahi gitu. Sama dengan kalau kita misalnya memasrahkan barang kita kepada seseorang, itu karena kita yakin bahwa orang itu jujur, bahwa orang itu akan bisa menjaga barang-barang kita dengan selamat, bahkan kalau tidak barang-barang kita nanti akan ditambah kalau pulang. Itu beda dengan kalau kita datang perampok gitu, memaksa untuk mengambil barang kita, tapi kita tidak bisa melawan, lalu kita bilang ya sudah, saya pasrahkan gitu. Itu beda ya, beda dengan ini. Nah, jadi musliman pasrah kepada Allah itu adalah pasrah yakin, pasrah percaya, pasrah bahwa Tuhan benar, pasrah bahwa kepasrahan saya ini akan menguntungkan, bukan mencelakakan. Muslimah. Nih, lalu disebutkan di situ, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang yang bersekutu dengan kepentingan lain. Kenapa? Karena Allah mungkin tidak kita sekutukan dengan berhala ya, tetapi seringkali kita sekutukan dengan keuntungan yang kita orientasikan. Seringkali kita sekutukan dengan keinginan-keinginan kita yang sangat banyak gitu, sehingga kita melupakan Tuhan dan hanya ingat pada keinginan kita gitu. Ya, kita tidak melakukan sesuatu. Nah, kita tegaskan wa ma'ana minal musyrikin. Saya tidak bersarikat, termasuk bersarikat dengan kepentingan-kepentingan itu. Kalau di zaman ini barangkali bersekutu itu tidak lazim lagi bersekutu dengan berhala, karena semua orang tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya gitu. Ya, tidak ada apa-apanya. Tetapi bersekutu dengan kepentingan diri, kepentingan self, itu masih mewarnai kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kepasrahan kita, apa betul kita pasrah? Kadang-kadang kita lebih percaya dengan hasil pikiran kita, dengan rasionalitas kita, dengan pengetahuan kita bahwa kita bisa memecahkan persoalan ini. Enggak, tidak, kita pasrah pada Allah. Kenapa? Karena kepasrahan kepada Allah nanti akan melahirkan ilham-ilham petunjuk yang sampai ke otak kita, sampai ke hati kita, sampai ke dada kita, sampai ke pikiran kita,
pikiran-pikiran yang benar karena diilhami oleh Allah tanpa kita merasakan sesuatu diilhami. Itu kalau janji kita diterima oleh Allah. Mesti wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian kemudian disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati wa nusuki, solatku, ibadah-ibadahku yang lain, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, milik Allah, bukan milik kita. Jadi hidupku, matiku, ibadahku semua dipasrahkan, diorientasikan kepada Allah. Jadi kalau makna wajah itu hanya sekedar menghadapkan muka seperti kita menghadapkan muka ke cermin, itu tak punya kaitan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya milik Allah. Dan untuk bisa menghadiahkan hidup, sholat, ya, ibadah, mati hanya kepada Allah, kalau kita terus bisa mengorientasikan pandangan kita, cara tatap kita tentang kehidupan, cara kita menatap hidup hanya semata-mata kepada pencipta langit dan bumi, dan jangan pernah bersekutu dengan sesuatu yang lain, baru kita bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana sebuah hidup, sebuah kematian, sebuah ibadah dan ibadah-ibadah yang lain bisa dipasrahkan, bisa menjadi milik Allah kalau orientasi kita masih pada hal-hal lain, bukan pada Allah. Itu tidak mungkin terjadi. Karena itu sangat rigid sekali, ya, komitmen yang kita ucapkan di hadapan Allah itu seperti itu. Nih, dan berikutnya hanyalah sebuah pernyataan kebalikannya di situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada syarikat bagi Allah, wa bidzalika umirtu. Ini nih, wa bidzalika umirtu, dan hanya untuk itu umirtu, saya ini diperintah. Artinya apa? Saya hidup diadakan oleh Tuhan, diberi makan, disediai bumi, diberi udara, diberi oksigen, semua itu hanya untuk itu. Gitu. Hanya untuk itu. Ubidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan kami termasuk orang yang menerima itu. Menerima itu, pasrah itu. Komitmen ini diucapkan kita paling tidak 5 kali gitu. Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh itu waktu kita sholat merasakan bahwa kita sedang berjanji begitu di hadapan Allah. Saya belum bertanya seberapa Anda bisa belajar, enggak. Ya, tapi apa benar Anda berjanji seperti itu kepada Allah ketika membaca itu? Ini dulu, baru nanti kalau kita kemudian meyakini iya saya berjanji itu gitu, baru kita mencoba berlatih, sehingga akhirnya kita betul-betul bisa melakukan janji ini dengan sebaik-baiknya, ya, di hadapan Allah. Sederhana sekali, tapi insya Allah kalau ini dihayati akan banyak meluruskan hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.